Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan, ya Allah Bapa, kehadirat-Mu atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami, interaksi kami dengan sesama, dan atas berkat-Mu. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, Tuhan, kami rindu atas sapaan-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah mempersiapkan hati kami, dan biarlah Roh-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga kami benar-benar Tuhan paham dan dikuatkan atas firman. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sebagaimana tertulis dalam Almanak AKBP adalah dari Daniel 8 ayat 15 sampai 27 dan pembimbing renungan dari ayat 18. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Pingsan bermakna. Seingat saya, pernah 2 kali saya pingsan selain ditidurkan tanda petik dengan anestesi dalam rangka operasi medis. 2 kali pengalaman itu saya tidak tahu sama sekali apa yang terjadi dengan diri saya, apalagi yang di sekitar saya, selain diceritakan oleh orang yang berada di dekat saya waktu itu. Tetapi saat menjelang pingsan dan setelah sadar, saya merasa dan tahu saya berada di mana dan tentang diri saya. Poin cerita saya bahwa dalam semua pengalaman pingsan dan ditidurkan anestesi, saya tidak tahu apa-apa dan tidak ada pesan memori sama sekali. Sepertinya kejadian itu tidak ada pingsan atau ditidurkan itu pernah terjadi. Saya tidak tahu apakah teman-teman yang lain juga pernah seperti yang saya alami ini. Akan tetapi pengalaman seorang nabi muda, yaitu seorang Yehuda yang sedang berada di dalam pembuangan Babel yang bernama Daniel, pingsan dan tertelungkup. Dia menyadari proses pingsan hingga terbangun kembali. Masa pingsannya ternyata bukan seperti pingsan yang dalam pengalaman saya, yang tidak begitu jelas makna bagi saya. Menurut catatan Halodoc.com, pingsan adalah hilang kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba selama beberapa detik atau menit. Pingsan terjadi ketika aliran darah ke otak melambat secara mendadak sehingga otak tidak mendapat oksigen yang cukup. Orang yang pingsan bisa kembali sadar penuh setelahnya. Berarti kesadaran pada saat pingsan itu hilang kesadaran, dan tentu hilang kesadaran itu berarti tidak ada informasi yang bisa direkam. Jika masa pingsannya lama, maka akan banyak informasi yang tidak terekam otak. Kembali beda dengan masa pingsan Daniel itu. Justru punya makna. Mari kita amati dengan baik. Sebelum dia pingsan, dia melihat tanda, lalu dia minta untuk memahaminya. Memang disebutkan bahwa tanda itu adalah mengenai masa akhir.
Namun bagi Daniel belum begitu jelas makna masa akhir tersebut. Setiap itu ada suara datang dalam penglihatan itu, kemudian menyuruh malaikat Gabriel membuat Daniel memahami penglihatan itu. Dan ketika Gabriel datang dan berdiri dekat Daniel, dia terkejut dan tertelungkup. Di saat itu diberitahu tentang penglihatan itu, tetap saja dia tidak mengerti, dan di saat itulah dia pingsan dan tertelungkup. Kemudian pengakuan Daniel, dia tahu bahwa dia disentuh oleh malaikat itu dan membuat dia berdiri. Dan tahap berikutnya, kepadanya dijelaskan makna dari penglihatan itu dan kaitannya dengan masa akhir. Dan setelah dia tahu, kemudian dia justru jatuh sakit beberapa hari sesudahnya dia bekerja rutin di istana raja. Tetapi sampai akhir pasal ini dia belum mengerti makna dari penglihatan itu. Sobat renungan malam Shalom, masa pingsan itu seperti masa jeda sesaat bagi Daniel memahami firman dan maksud besar ilahi akan dunia. Masa sulit yang sedang dihadapi oleh umat manusia, khususnya umat Tuhan di bawah kekuasaan para penjajah. Tetapi di masa jeda itu, Tuhan melalui utusannya datang menyentuhnya dan memberi kekuatan baru untuk berdiri. Hal ini menjadi gambaran peneguh bagi setiap orang yang mendengar dan membaca firman ini, bahwa ketika di masa sulit, di masa lemah, letih, bahkan di saat jeda, Tuhan tetap campur tangan untuk membangkitkan kembali semangat dan optimisme masa depan. Saudara, bangkit dalam campur tangan Tuhan menghadapi masa sulit dan bayang-bayang yang sedang menghantui dunia sekarang ini tentang resesi ekonomi dunia. Hidup optimis. Tuhan ternyata campur tangan walaupun kita ada rasa letih dan susah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih kami boleh belajar bahwa Engkau tetap hadir di saat kami sedang letih memahami dunia dan masa depannya. Bangkitkan dan teguhkan kami untuk membangun optimisme masa depan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, yang mungkin juga mereka letih, capek melihat apa saja yang terjadi di dunia ini. Tuhan, atas campur tangan-Mu melalui utusan-Mu, dan itu dulu adalah Gabriel, tapi bisa saja kami menjadi utusan-Mu kepada saudara-saudara kami, meneguhkan mereka, menunjukkan campur tangan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Saat kami beristirahat malam, berikanlah kami kekuatan yang baru, sehingga segar kembali esok untuk melakukan pekerjaan kami. Saudara-saudara kami yang terbaring sakit, yang sudah agak lama, Tuhan jamahlah mereka dan berikanlah kelegaan. Berikan tetap ya Tuhan optimisme dalam hidup mereka dan berpengharapan kepada-Mu. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.